Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Oke, langsung aja ya. Kita bongkar materi menarik yang udah Anda siapin soal cara pikiran kita menilai dan memutuskan sesuatu. Pernah nggak sih Anda ngerasa, wah kok cepet banget ambil kesimpulan? Atau rasanya pilihan kita dipengaruhi hal yang, kayaknya nggak relevan gitu? Iya, sering banget itu terjadi. Nah, dari materi ini ada satu ide kunci nih. Kita kayak punya dua sistem mikir. Ada sistem satu yang serba cepat, otomatis, intuitif lah. Betul. Dan ada sistem dua yang lebih pelan. Perlu mikir beneran, butuh usaha. Iya, yang penuh pertimbangan itu ya. Mari kita lihat gimana sih interaksi keduanya ini, ya, dalam membentuk cara Anda memandang dunia. Siap? Siap, mari kita mulai. Oke, coba bayangin dulu sistem satu. Anggap aja ini kayak autopilot di kepala Anda. Autopilot ya. Dia jalan terus di belakang layar, ngasih kita kesan instan, firasat perasaan. Anda langsung tahu kan, 2 tambah 2 itu 4, nggak perlu mikir lama. Iya, otomatis. Atau lihat foto orang marah, langsung kerasa kan emosinya. Nah, itu dia. Cepet banget emang. Tapi, ya itu seringnya dia ambil jalan pintas. Gampangnya aja gitu. Betul sekali. Sementara itu sistem 2, nah ini dia pilot manualnya. Perlu fokus. Harus konsentrasi penuh ya. Iya, kayak waktu Anda ngerjain soal matematika yang rumit itu, atau pas lagi bandingin fitur-fitur produk baru. Oke. Masalahnya sistem 2 ini cenderung agak males gitu, gampang capek dia. Oh, gitu ya. Jadi seringnya dia tuh ya udah terima aja apa yang disodorin sama sistem 1. Nggak banyak tanya, nggak banyak cek ulang. Masuk akal sih. Contohnya ada nggak yang gampang diingat? Ada. Contoh klasik banget itu ilusi Muller-Lyer, yang 2 garis itu loh. Oh, yang garisnya sama panjang, tapi kelihatan beda karena ujung panahnya. Nah, itu dia. Sistem 1 kita, mata kita nih, langsung ngelihatnya beda panjang. Padahal kita tahu sebenarnya sama. Betul. Sistem 2 kita harus kerja keras, ngingetin, tunggu dulu, ini kan sama panjangnya, jangan ketipu, gitu kira-kira. Oke. Jadi, sistem satu pengen cepet, akhirnya pakai jalan tikus mental. Heuristik istilahnya ya. Tepat, heuristik. Ini sering bantu sih bikin efisien. Tapi, Tapi, ya itu, sering juga bikin kita salah tebak secara sistematis. Muncul deh yang namanya bias. Ini penting banget nih. bias ya. Apa aja nih contoh bias yang sering muncul dari heuristik ini? Salah satu yang menarik itu heuristik representativitas. Ingat contoh Steve di materi itu? Yang katanya pemalu, rapi. Oh iya, terus ditanya dia lebih mungkin pustakawan atau petani gitu kan? Betul. Dan kebanyakan orang milih apa? Pustakawan. Kenapa? Ya karena deskripsinya mirip sama stereotip pustakawan di kepala kita. Di situ biasnya. Kita jadi lupa mikirin fakta dasarnya ya. Lupa soal base rate. Jumlah petani laki-laki itu kan jauh-jauh lebih banyak daripada pustakawan laki-laki. Jadi secara statistik aja, kemungkinan si Steve yang pemalu itu ada di traktor ia lebih besar daripada di perpus. Persis, kemiripan ngalahin logika statistik di sistem 1. Gampang banget kita kejebak sama stereotip ya. Bener juga. Ada lagi nggak heuristik lain yang perlu diwaspadai? Ada lagi heuristik ketersediaan. Availability heuristic. Ini juga kuat banget pengaruhnya. Gimana tuh cara kerjanya? Gampangnya gini, kita cenderung nilai sesuatu itu sering terjadi atau lebih mungkin kalau contohnya gampang muncul di kepala kita. Gampang diingat gitu. Oh, kayak misalnya berita kecelakaan pesawat yang heboh di media. Nah, pas banget. Liputan media yang intens soal itu bikin kita ngerasa naik pesawat tuh, wah, risikonya gede banget. Padahal secara statistik, kecelakaan mobil tuh jauh lebih sering terjadi. Cuma kan kurang dramatis ya, jadi kurang nempel di ingatan. Jadi apa yang gampang diingat rasanya lebih penting atau lebih mungkin terjadi ya? Wah, ini bahaya juga ya kalau nggak sadar. Banget. Makanya penting untuk cek data, jangan cuma andelin apa yang paling gampang kepikiran. Oke. Terus ada lagi nih soal aversi kerugian. Loss aversion. Ini gimana? Nah, ini soal perasaan. Rasa sakit karena kehilangan katakanlah 100.000 rupiah, itu rasanya lebih nyelekit daripada senangnya dapat 100.000. Iya sih. Kayaknya lebih berasa ya kalau kehilangan. Makanya, kita jadi cenderung ogah ngelepas apa yang udah kita punya. Bahkan kalau secara rasional, nuker itu nguntungin. Kayak contoh, orang yang baru dikasih mug terus disuruh tukar sama coklat atau mug lain,
tapi nggak mau, padahal baru dapat MOOC-nya. Iya, itu dia aversi kerugian lagi bekerja. Takut kehilangan miliknya meskipun baru aja dapat. Menarik ya, psikologis banget. Lalu, soal pembingkaian atau framing, ini juga penting kayaknya. Oh, penting banget. Cara informasi disajiin itu bisa drastis ngubah keputusan kita. Padahal substansinya isinya sama persis loh. Contohnya, yang paling terkenal itu soal penyakit Asia itu ya. Iya, itu contoh klasik banget. Jadi ada wabah, terus ada 2 program penanganan. Kalau pilihannya dibingkai menyelamatkan nyawa, misalnya program A pasti menyelamatkan 200 orang, orang cenderung gimana? Cenderung pilih yang pasti, ambil program A. Istilahnya risk averse, menghindari resiko. Tapi kalau pilihan yang sama persis dibingkai dalam kematian, misalnya program C akan menyebabkan 400 orang meninggal. Nah di sini anehnya, orang jadi cenderung berani ambil resiko. Pilih program lain yang mungkin semua selamat atau mungkin semua meninggal. Jadi risk seeking. Padahal kalau dihitung-hitung, hasil akhirnya sama aja kan antara program A dan C itu? Sama persis. Ini nunjukin kalau preferensi kita itu seringkali nempel ke bingkainya, ke cara ceritanya disampaikan, bukan ke realitas objektifnya. Kata-kata punya kekuatan besar ya. Luar biasa sih efek framing ini, nggak nyangka bisa segitu kuatnya. Jadi, kalau kita rangkum nih dari semua materi tadi, intinya apa? Kita perlu sadar kalau pikiran kita ini punya 2 sistem kerja. Sistem satu yang intuitif, cepat, efisien. Tapi juga sumber banyak bias yang polanya bisa ditebak. Dia ngandelin kemiripan, apa yang gampang diingat, sensitif banget sama rugi, dan gampang dipengaruhi framing. Sementara sistem 2 kita, yang bisa mikir logis, bisa ngoreksi. Tapi butuh usaha sadar. Dan seringnya dia males. Lebih milih nurut aja sama sistem 1. Pemahaman ini penting banget ya berarti. Karena bias-bias ini kan nyelip terus di keputusan kita sehari-hari. Dari yang kecil sampai yang gede. Betul sekali. Mempengaruhi cara Anda evaluasi berita, mempertimbangkan investasi, bahkan pas negosiasi. Oke, sebagai penutup nih, ada pesan terakhir atau sesuatu buat direnungkan pendengar kita? Mungkin ini ya, sekarang Anda udah lebih sadar nih soal kecenderungan pikiran buat ambil jalan pintas. Atau gampang terpengaruh sama cara informasi disajikan. Coba deh pikirkan. Gimana caranya? Gimana pengetahuan ini bisa bantu Anda nanti pas ambil keputusan penting. Khususnya soal bias ketersediaan tadi, yang gampang diingat itu. Gimana caranya Anda bisa lebih aktif nyari data atau sudut pandang lain yang mungkin nggak langsung kepikiran pas lagi nimbang-nimbang risiko atau peluang besar. Jadi nggak cuma nerima informasi yang paling nyantol di kepala aja ya? Iya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut deh. Bagaimana biar nggak gampang kejebak sama apa yang paling gampang diingat aja. Menarik sekali. Terima kasih banyak atas diskusinya yang membuka wawasan ini. Sama-sama, senang bisa berbagi.